Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anissa Putri, NIM 18-2404066, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pajak. Terlebih dahulu, saya akan jelaskan inti dari konsep dasar pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah untuk mensejahterakan rakyat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat maupun daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Kemudian, sistem pemungutan pajak dapat dipaksakan karena itu berdasarkan undang-undang. Terus, berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang teratur oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang konsep dasar pajak. Apa sih itu pajak? Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak. Wajib pajak ini bisa orang pribadi maupun badan perusahaan. Pajak ini terbagi dua, ada pajak dan pungutan resmi. Dari sisi pajak terbagi dari 4, yaitu kontribusi wajib pajak. Yang pertama, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Terus yang kedua, pajak bersifat memaksa. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, maka Anda wajib untuk membayar pajak Anda. Ketiga, tidak mendapat imbalan secara langsung. Ketika Anda membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang Anda bayar. Terus yang keempat, berdasarkan undang-undang, pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada 6 undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak. Terus dari sisi pungutan resmi lainnya, itu ada 4 juga, yaitu yang pertama itu retribusi, ialah pungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata. Contohnya itu retribusi jalan tol, pasar, dan listrik. Yang kedua itu cukai, ialah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Contohnya itu minyak tanah, bensin, dan rokok. Yang ketiga itu bea masuk, pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam daerah pabean. Terus yang keempat itu bea keluar, pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang keluar dari daerah pabean itu sendiri. Jadi apa sih perbedaan pajak dengan pungutan resmi? Yang terlihat secara jelas itu ada 4. Dari sisi pajak, pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi itu pungutan resmi berdasarkan peraturan pemerintah. Terus dari sisi kedua itu pemungutan pajak bersifat memaksa, sedangkan pungutan resmi bersifat kebijakan. Terus dari sisi ketiga, pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung, sedangkan dari sisi pungutan resmi mendapat balas jasa secara langsung. Keempat, pajak itu berlaku untuk seluruh rakyat, sedangkan pungutan resmi pengenaannya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Terus pertanyaannya itu apa sih yang kita dapat dari membayar pajak? Kita bisa lihat dari sisi waktu masih kecil, yaitu dari imunisasi, mulai dari sekolah yang biayanya relatif murah, terus transportasi, keamanan dan ketertiban juga diperoleh dari membayar pajak. Terus biaya berobat di RS menjadi terjangkau karena biaya kesehatan dibayar pemerintah dari pajak. Terus fasilitas dan infrastruktur umum dibangun untuk kenyamanan kita, seperti jalan, jembatan, taman. Tapi jika ingin dilihat lebih terperinci lagi, fungsi pajak itu terbagi 4, yaitu untuk anggaran, mengatur,
redistribusi pendapatan, dan stabilitas. Yang pertama itu untuk anggaran. Pajak itu berfungsi sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contohnya itu pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Terus yang kedua itu fungsi mengatur. Fungsi mengatur di sini pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dengan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Terus yang ketiga itu fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas di sini agar pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri baru dengan cara menurunkan atau membesarkan pajak bagi industri-industri yang langka, tetapi banyak dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menjadi stabilitas ekonomi. Terus yang terakhir itu fungsi redistribusi atau pendapatan. Yaitu, menurut fungsi redistribusi, dalam menentukan tarif pajak, pemerintah menggunakan sistem progresif, artinya kepada golongan yang lebih tinggi dikenakan tarif yang lebih tinggi pula. Pajak yang sudah dipungut oleh negara ini akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Terus jenis pajak berdasarkan pemungutan ini terbagi dua, yaitu untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat itu contohnya pajak penghasilan atau PPh. Terus yang kedua pajak pertambahan nilai, yaitu PPN. Ketiga pajak penjualan atas barang mewah, PPN, BM. Dan keempat bea material. Yang terakhir pajak bumi dan atau pembangunan atau biasa disebut PBB. Dari sisi pemerintah daerah, di bagian provinsi, pajaknya itu biasa dalam pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak rokok. Terus kabupaten atau dalam kota, biasanya dikenakan pajak, itu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, pajak sarang burung walet, dan BPHTB. Jenis pajak ini pula ada dua sifatnya, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ini ialah pajak yang pemungutannya berdasarkan dari wajib pajak, misalnya pajak penghasilan atau pajak PPh. Yang kedua ialah pajak objektif. Pajak objektif ini ialah pajak yang pemungutannya berdasarkan objek atau tidak memerhatikan keadaan wajib pajak. Misalnya, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPN BM. Terus sistem pemungutan pajak di sini terbagi tiga, yaitu Official Assessment System, kedua Self Assessment System, dan ketiga Withholding System. Yang pertama ini Official Assessment System ialah pemungutan dan perhitungan besarnya pajak ditentukan oleh aparatur pemerintah. Yang kedua ialah Self Assessment System, ialah pemungutan dan penghitungan besarnya pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Yang ketiga Withholding System, ialah pemungutan dan perhitungan besarnya pajak ditentukan oleh pihak ketiga. Terus di sini ada prinsip pemungutan pajak, yaitu ada 4, equity, certainty, convention, dan ekonomi. Yang pertama ialah equity, ialah pemungutan pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilan. Yang kedua itu certainty, ialah pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada kepastian hukumnya. Yang ketiga itu convenience, ialah pajak yang dipungut hendaknya tidak membebankan wajib pajak. Terus yang keempat yaitu ekonomi. Maksudnya ini pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak itu sendiri. Dalam pemungutan pajak itu pun terbagi dari 3 cara, yaitu stelsel nyata atau pemungutan di akhir tahun. Yang kedua stelsel anggaran atau pemungutan di awal tahun dengan berdasarkan nilai pajak tahun sebelumnya. Yang ketiga itu stelsel campuran,
ialah pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dari judul konsep dasar pajak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.